Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ais, Ais. Selamat datang di Ais Mereview Buku. Sebelum aku mulai, aku mau minta kalian buat subscribe channel YouTube aku, like, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa komen di bawah ini kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, supaya channel YouTube aku makin berkembang. Oke, penasaran apa yang akan aku bahas pada video kali ini? Tetap stay tune video aku terus ya. Nah, berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, aku mau merekomendasikan kepada kalian 5 novel roman Islami yang cocok banget kalian baca saat bulan Ramadan nanti. Selain ceritanya seru dan bagus, di dalamnya juga terdapat banyak sekali pelajaran Islami yang bisa kalian dapatkan. Oke, kita langsung ke novel yang pertama. Tada! Cinta Dalam Diam. Ini dia data bukunya. Cinta Dalam Diam mengisahkan dua tokoh utama bernama Ali dan Zahra. Zahra adalah seorang mahasiswi kedokteran yang baru saja berhijrah. Zahra dijodohkan dengan anak dari sahabat mamanya, Ali, yang ternyata dosen barunya di kampus Zahra. Selain dosen, Ali juga berprofesi sebagai seorang dokter. Ali menerima perjodohan itu karena mengira Zahra adalah gadis yang sama yang Ali temui di Turki 5 tahun lalu. Gadis yang Ali cintai dalam diam. Setelah akad dan resepsi, Ali baru mengetahui bahwa gadis sebenarnya yang Ali cintai dalam diam sejak 5 tahun lalu adalah Ayana, bibi angkat dari Zahra sendiri. Wajah Ayana dan Zahra memang terlihat sangat mirip. Bedanya, Zahra memiliki lesung pipit sedangkan Ayana tidak. Jika bersama Ayana jantung Ali berdetak kencang, maka bersama Zahra lah Ali merasa nyaman. Kira-kira siapa yang Ali pilih? Zahra atau Ayana? Temukan jawabannya di buku ini. Oke, kita lanjut ke novel yang kedua. Tada! Sebening Sahadat. Ini dia data bukunya. Novel Sebening Sahadat ini mengisahkan kisah cinta yang amat sulit, antara mempertahankan atau meninggalkan. Kisah ini bermula pada seorang remaja laki-laki bernama Sam. Sam adalah seorang remaja yang tampan, populer, dan tajir. Akan tetapi hidup Sam amat kelam dan gelap. Lalu semua itu berubah ketika Sam tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis yang berkerudung panjang dari seberang sekolahnya, Haba. Kisah novel Sebening Sahadat ini mengangkat tema tentang perbedaan keyakinan. Kalian akan dibuat kagum dengan sosok Sam, akan tekadnya untuk mendapatkan hati Haba ketika mereka sudah saling mencintai dan menyayangi. Dan perbedaan pun terlalu sulit mereka terjang. Mampukah mereka melewati semuanya dan mempertahankan cinta mereka? Bagaimana kelanjutan kisah antara Sam dan Haba? Kalian bisa mengetahuinya melalui buku novel Sebening Sahadat ini yang bisa kalian dapatkan di toko buku terdekat. Novel yang ketiga adalah Jodoh Untuk Naina. Ini dia data bukunya. Naina tak mampu menolak saat abahnya menawarkan seorang pria untuk dijadikan sebagai pendamping hidup Naina. Naina sangat menyayangi abahnya. Ibunya telah lama meninggal dan semua kakaknya telah berkeluarga. Jika pernikahan Naina membuat abahnya bahagia, Naina akan melakukannya. Akan tetapi alangkah kagetnya Naina saat mengetahui bahwa calon suaminya adalah Rizal Ayashi. Rizal Ayashi adalah pemuda yang sama yang 10 tahun lalu pernah membuat skandal memalukan di kampungnya hingga membuat seluruh keluarga itu pindah ke Surabaya. Meski saat kejadian itu Naina masih kecil, tapi Naina telah banyak mendengar berita yang simpang siur bahwa Rizal pernah
ditangkap berzina dengan seorang wanita yang telah bersuami. Akhirnya Naina menjalankan pernikahan dengan ketidakikhlasan dan penuh kecurigaan terhadap Rizal. Apakah Rizal sudah bertaubat? Apakah skandal itu benar terjadi atau hanya omong kosong belaka? Walaupun perlakuan Rizal teramat baik dan lembut terhadap Naina, apakah Naina akan luluh pada akhirnya? Bagaimana nasib rumah tangga mereka? Silakan temukan jawabannya di buku ini. Nah, berbicara tentang novel roman Islami, rasanya tidak lengkap jika kita tidak memasukkan novel karangan Habibur Rahman dalam list. Mari masukkan novel Bumi Cinta karangan Habibur Rahman. Ini dia data bukunya. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Muhammad Ayas yang sedang menyelesaikan pendidikannya di New Delhi, India. Muhammad Ayas juga seorang santri. Muhammad Ayas terbang ke Rusia untuk melakukan tugas penelitian yang diberikan oleh dosen pembimbingnya. Nah, disinilah seorang Ayas diuji keimanannya sebagai seorang muslim. Karena keterbatasan finansial, Ayas terpaksa harus tinggal satu apartemen dengan dua wanita cantik jelita asal Rusia juga. Yelena yang ternyata seorang pelacur kelas atas, Linor yang ternyata seorang agen rahasia Mossad. Nah, apartemen yang memiliki 3 kamar inilah yang mengharuskan Ayas tetap harus berinteraksi dengan keduanya seperti di dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Kalian pasti tahu kan bahwa Rusia adalah negara nomor 1 di dunia dengan pencetak gadis tercantik di dunia. Ternyata cobaan Muhammad Ayas tidak sampai di situ saja. Dosen pembimbingnya yang harus memberikan bimbingan terhadap Ayas ternyata tidak bisa melakukan itu karena satu dan lain hal. Akhirnya dia menyerahkan tugas itu terhadap asistennya yang cantik jelita, Anastasia, yang ternyata seorang penganut Kristen Ortodoks yang sangat taat. Nah, kalian wajib banget baca buku ini karena enggak hanya kisah romans aja yang mendominasi, tapi banyak sekali konflik yang seru yang bisa kalian ikutin, yang seru banget dan sayang banget kalian lewatkan. Tetap harus masukkan buku ini dalam list bacamu ya. Nah, novel roman Islami yang terakhir adalah Cinta Dalam Ikhlas dari Kang Abai. Novel ini mengisahkan tentang Attar yang sejak dari bangku SMA telah jatuh cinta terhadap gadis bernama Aurora. Bagaimana Attar tidak tertarik dan jatuh cinta terhadap Aurora? Sedangkan Aurora adalah seorang gadis yang cantik, anggun, ramah, pintar, dan pandai bergaul. Malah Attar bisa berubah lebih baik karena Aurora. Attar tidak ingin berpacaran dengan Aurora, justru dia ingin segera menikahinya. Tapi bagaimana mungkin? Mereka masih duduk di bangku SMA saat itu. Akhirnya setelah lulus, Attar memilih untuk saling melepaskan dan memantaskan diri untuk Aurora sambil berdoa agar dia benar-benar dijodohkan dengan Aurora kelak. Nah, saat itulah berbagai cobaan muncul menghadapi keduanya. Mulai dari Aurora yang akan dilamar oleh seorang dokter dan masih banyak lagi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah mereka benar-benar berjodoh? Apakah mereka benar-benar akan berakhir di pelaminan? Nah, kalian bisa mendapatkan jawabannya di buku ini. Oke, aku udah selesai nge-review 5 buku roman Islami yang cocok buat kalian baca saat Ramadan nanti. Terima kasih karena kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku mau ngingetin lagi sama kalian buat tetap subscribe channel YouTube aku, aktifkan loncengnya, like, dan jangan lupa komen di bawah kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, yang ingin kalian rekomendasikan sama aku. Jangan lupa ya, biar channel YouTube aku makin berkembang dan berkembang. Nah, terima kasih banyak kalau kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih.